Semua, selamat datang di video pembelajaran saya. Nah, sebelum itu perkenalkan nama lengkap saya Dominika Wilgardis Oemanas dengan nomor induk mahasiswa 33210082. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai lembaga sosial. Nah, apa itu lembaga sosial? Lembaga sosial adalah suatu kelompok sosial yang dibentuk dari nilai, norma atau kaidah, adat istiadat maupun unsur dalam masyarakat yang lainnya yang muncul dan berkembang dalam lingkungan masyarakat tersebut. Nah, yang kedua, apa saja karakteristik atau ciri-ciri dari lembaga sosial? Nah, karakteristik yang pertama memiliki simbol sendiri. Nah, dalam setiap lembaga memiliki simbol tersendiri untuk menandakan atau sebagai ciri khusus dari lembaga tersebut. Contohnya, simbol pendidikan dan Pancasila. Ciri yang kedua yaitu memiliki tata tertib atau tradisi. Yang ketiga yaitu usianya lebih lama. Nah, lembaga sosial tentunya memiliki usianya yang lebih lama dibandingkan usianya seseorang. Yang berikut memiliki alat kelengkapan. Contohnya dalam lembaga pendidikan memiliki alat kelengkapan yaitu buku. Selanjutnya memiliki ideologi atau kepercayaan yang dianut bersama. Yang berikut memiliki kekebalan atau daya tahan. Nah, berikutnya fungsi dari lembaga sosial. Nah, dalam fungsi tersebut dibagi menjadi dua, yaitu manifest, di mana disadari bahwa fungsi yang nyata dan fungsi yang disadari dan menjadi harapan banyak orang. Contoh, yang pertama dalam lembaga keluarga, sebagai tempat sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Contoh yang kedua yaitu lembaga ekonomi, di mana berfungsi mengatur sistem produksi, distribusi, dan konsumsi barang yang dibutuhkan masyarakat. Fungsi yang kedua yaitu laten atau tidak disadari, di mana fungsi lembaga sosial yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama banyak orang. Dengan kata lain, fungsi laten adalah fungsi yang tampak di permukaan dan tidak diharapkan masyarakat, tetapi tetap ada. Contohnya yaitu yang pertama, lembaga politik, di mana pemilu dijadikan sarana mendapatkan kekuasaan semata, karena dengan kekuasaan seseorang dapat menumpuk kekayaan. Contoh yang kedua yaitu lembaga keluarga, di mana perkawinan dijadikan sarana untuk menutup malu dari anggapan yang menyatakan bahwa orang yang tidak menikah berarti tidak laku. Berikutnya tipe-tipe atau macam-macam lembaga sosial. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan sudut perkembangannya. Yang kedua, berdasarkan sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. Yang keempat, berdasarkan sudut penyebarannya. Dan yang terakhir, berdasarkan sudut fungsinya. Nah, coba kita lihat yang pertama yaitu berdasarkan sudut perkembangannya, di mana dibagi menjadi dua yaitu crisis atau invitation, di mana lembaga sosial secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contohnya dalam lembaga perkawinan, hak, milik, dan agama. Yang kedua yaitu next institution, di mana lembaga sosial secara sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya yaitu lembaga pendidikan. Nah, macam yang kedua yaitu berdasarkan sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat. Nah, dibagi menjadi dua yaitu yang pertama basic institution, di mana lembaga sosial yang penting
untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Contohnya dalam keluarga, sekolah, dan negara. Nah, yang kedua yaitu subsidiary institution, di mana lembaga sosial yang berkaitan dengan hal yang dianggap kurang penting. Contohnya yaitu rekreasi atau berwisata. Nah, yang ketiga yaitu berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. Nah, dibagi menjadi dua yaitu approved and 16 institution, di mana lembaga sosial yang diterima masyarakat. Contohnya lembaga sekolah dan perusahaan dagang. Nah, yang kedua yaitu unsanctioned institution, yaitu lembaga sosial yang ditolak masyarakat. Contohnya sindikat kejahatan, pelacuran, dan perjudian. Nah, yang keempat berdasarkan sudut penyebarannya. Dibagi menjadi dua yaitu general institution, di mana lembaga sosial yang dikenal dan diterima oleh sebagian masyarakat di dunia. Contohnya adalah lembaga agama. Berikutnya yang berikut yaitu restricted institution, di mana lembaga sosial yang hanya dikenal oleh masyarakat tertentu. Contohnya yaitu lembaga agama, di mana terdapat agama Islam, agama Kristen, agama Protestan, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Nah, yang kelima yaitu berdasarkan sudut fungsinya. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama operatif institution, di mana lembaga sosial yang berfungsi menghimpun cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari masyarakat yang bersangkutan. Yang berikut yaitu regulative institution, di mana lembaga sosial yang bertujuan mengawasi adat istiadat dan atau tata kelakuan yang ada di dalam masyarakat. Contohnya yaitu lembaga hukum, di mana seperti kejaksaan dan pengadilan.